Gak ada yang menyangka, karir puluhan tahun hancur dalam semalam. Tagar boykot Denada pecah di mana-mana, sampai bikin sang diva harus nekat datangi rumah Resa diam-diam tengah malam tanpa pengawalan. Suasana mencekam, penuh air mata, dan kabarnya ada syarat rahasia yang harus ditandatangani di atas materai demi menghentikan amukan netizen yang makin beringas. Apakah permintaan maaf ini tulus dari hati atau cuma akting demi selamatkan kontrak iklan miliaran rupiah yang sudah di ujung tanduk? Simak pengakuan mengejutkan di balik pintu tertutup yang belum pernah terungkap ke media sebelumnya. Goncangan hebat kini tengah melanda panggung hiburan tanah air saat nama besar Denada tiba-tiba terseret dalam arus kemarahan publik yang luar biasa dahsyat. Seruan boykot yang bermula dari percikan kecil di media sosial kini telah menjelma menjadi badai raksasa yang siap menyapu bersih seluruh pencapaian yang telah ia bangun selama puluhan tahun berkarya. Netizen yang biasanya memuja kini berbalik arah menjadi hakim yang sangat kejam di pengadilan opini publik yang tak kenal ampun. Setiap unggahan lama Denada dibongkar kembali, dicari celahnya, dan dijadikan peluru untuk menyerang kredibilitas sang diva. Situasi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi sang bintang, mengingat setiap detik yang berlalu, ribuan pengikut mulai meninggalkan akun resminya sebagai bentuk protes nyata atas perilaku yang dianggap tidak lagi mencerminkan teladan publik. Akar dari segala kekacauan ini bermuara pada perselisihan yang melibatkan sosok Resa, seorang rekan yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan harmonis dengan pihak Denada. Publik menangkap adanya ketimpangan yang sangat mencolok, di mana narasi yang berkembang menyudutkan Denada sebagai pihak yang arogan dalam sebuah konflik internal yang bocor ke permukaan. Ruang digital seketika dipenuhi oleh diskusi panas yang membedah setiap inci permasalahan, menciptakan polarisasi yang sangat tajam di antara para penggemar fanatik. Spekulasi liar yang berkembang tanpa kendali membuat citra Denada yang selama ini dikenal sebagai sosok pejuang dan tangguh, kini perlahan mulai terkikis oleh persepsi negatif yang dibangun melalui potongan-potongan bukti yang tersebar luas di berbagai platform komunikasi massa saat ini. Dampak dari seruan boykot ini ternyata tidak hanya berhenti pada hilangnya jumlah pengikut di media sosial, namun mulai merambah ke sektor ekonomi yang jauh lebih serius. Beberapa brand besar yang selama ini menjadikan Denada sebagai wajah produk mereka, dikabarkan mulai melakukan evaluasi kontrak secara mendalam karena ketakutan akan efek domino negatif. Tim manajemen Denada kini berada dalam posisi yang sangat terjepit, menghadapi telepon dari para promotor yang mulai ragu untuk melanjutkan kerjasama konser di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis adalah lonceng kematian bagi karier seorang selebriti. Dan Denada menyadari sepenuhnya bahwa jika api ini tidak segera dipadamkan, maka seluruh imperium bisnis yang ia miliki akan runtuh dalam waktu yang sangat singkat tanpa sisa sedikit pun bagi masa depannya. Menyadari bahwa posisinya sudah berada di ujung tanduk yang sangat rapuh, Denada dikabarkan mengambil langkah paling berisiko namun sangat diperlukan dengan mendatangi Resa secara langsung. Langkah ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah misi penyelamatan harga diri dan masa depan yang dilakukan di bawah kerahasiaan yang sangat ketat. Tanpa pengawalan ketat dan tanpa sorotan lampu kamera yang biasa mengikutinya, sang diva memberanikan diri mengetuk pintu kediaman Resa demi mencari jalan tengah atas segala kemelut yang terjadi. Tindakan nekat ini menunjukkan betapa putus asanya situasi yang dihadapi oleh Denada saat ini. Ia rela menanggalkan semua ego kebintangannya demi sebuah rekonsiliasi yang diharapkan mampu meredam kemarahan massa yang sudah terlanjur membara dan sulit sekali untuk dikendalikan kembali. Di tengah gencarnya upaya Denada untuk mendekat, sikap diam yang ditunjukkan oleh Resa justru menjadi teror mental yang jauh lebih menakutkan bagi tim PR sang penyanyi. Resa seolah membiarkan publik yang bekerja untuknya, membiarkan opini liar berkembang tanpa perlu ia mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela atau menjatuhkan. Keheningan ini diartikan oleh banyak pihak sebagai sebuah luka yang sangat mendalam dan kekecewaan yang sudah tidak bisa lagi dikompromikan dengan kata-kata manis belaka. Setiap detik Resa tidak bersuara, maka setiap detik pula tekanan terhadap Denada semakin berlipat ganda di mata masyarakat. Kekuatan diam ini terbukti jauh lebih efektif dalam meruntuhkan pertahanan mental lawan dibandingkan dengan pernyataan pers yang meledak-ledak, membuat posisi tawar Resa kini berada di atas angin yang sangat kuat. Berdasarkan informasi dari lingkaran dalam, pertemuan antara dua bintang ini berlangsung dalam atmosfer yang sangat emosional dan penuh dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Ruangan yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka kabarnya diwarnai oleh tangisan dan luapan emosi yang selama ini terpendam rapat di balik topeng profesionalisme industri hiburan. Ada banyak luka lama yang terpaksa dikuliti kembali demi mencapai sebuah pemahaman baru yang lebih jujur.
Denada dikabarkan harus berlapang dada mendengarkan setiap keluh kesah dan rasa sakit yang dirasakan oleh Reza akibat tindakan di masa lalu. Proses mediasi ini bukan hanya soal urusan kontrak atau nama baik, melainkan sebuah proses penyembuhan batin yang sangat melelahkan bagi kedua belah pihak yang kini sedang menjadi pusat perhatian seluruh pasang mata rakyat Indonesia. Tidak ada perdamaian yang datang secara gratis dalam dunia yang penuh dengan kepentingan ini, termasuk bagi kasus besar yang menimpa Denada. Kabar yang berhembus menyatakan bahwa pihak Reza mengajukan beberapa syarat krusial yang harus dipenuhi jika Denada ingin mendapatkan pengampunan secara publik. Syarat-syarat tersebut meliputi permintaan maaf terbuka yang tulus hingga kompensasi atas kerugian moral yang selama ini telah terjadi di balik layar. Bagi Denada, memenuhi syarat ini adalah pil pahit yang harus ditelan demi keberlangsungan karirnya di masa depan. Jika ia menolak, maka gerbang boikot akan tertutup selamanya. Namun jika ia setuju, ia harus siap menghadapi konsekuensi bahwa citranya sebagai pihak yang bersalah akan melekat secara permanen dalam sejarah perjalanan kariernya di industri musik tanah air. Fenomena ini kembali membuktikan betapa besarnya kekuatan netizen Indonesia yang kini berfungsi sebagai polisi moral digital yang sangat terorganisir. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, melainkan aktor utama yang mampu menentukan nasib seseorang hanya melalui gerakan jempol yang kompak dan masif. Dalam kasus Denada, netizen menunjukkan solidaritas yang luar biasa dalam membela pihak yang mereka anggap tertindas, menciptakan standar baru bagi perilaku selebriti di ruang publik. Kekuatan boikot ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang merasa memiliki kekuasaan besar, bahwa di era digital, rakyatlah pemegang kedaulatan informasi yang sesungguhnya. Tidak ada lagi tempat bagi kesombongan, karena setiap tindakan akan diawasi oleh jutaan pasang mata yang siap menjatuhkan vonis kapanpun mereka merasa ada ketidakadilan. Kini publik sedang menantikan langkah apa yang akan diambil oleh Denada setelah pertemuan dramatis tersebut terjadi di balik pintu tertutup. Banyak pengamat komunikasi memprediksi bahwa Denada akan melakukan transformasi citra besar-besaran untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat yang telah hilang di telan bumi. Ia perlu menunjukkan perubahan karakter yang signifikan, bukan sekedar janji manis di depan layar kaca, agar bisa diterima kembali oleh khalayak luas. Proses pemulihan nama baik ini diperkirakan akan memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan konsistensi yang luar biasa berat. Apakah ia mampu bangkit dari abu kegagalan ini menjadi sosok yang lebih bijaksana? Ataukah ia akan tenggelam dalam pusaran sejarah sebagai bintang yang redup akibat egonya sendiri? Semua jawaban kini bergantung pada kejujurannya dalam bertindak. Detik-detik menuju pengumuman resmi mengenai hasil pertemuan tersebut dirasakan sangat mencekam bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ini. Publik berharap ada akhir yang bahagia, di mana kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan kembali berkarya demi kemajuan dunia seni tanah air tanpa ada lagi kebencian. Namun di sisi lain, ketakutan akan adanya sandiwara baru demi kepentingan bisnis juga tetap menghantui pikiran para netizen yang sudah terlanjur kritis. Deklarasi damai ini akan menjadi titik penentu apakah boikot akan dicabut atau justru semakin diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Apapun hasilnya nanti, sejarah akan mencatat peristiwa ini sebagai salah satu drama paling dramatis yang pernah mengguncang panggung hiburan, mengajarkan kita semua tentang arti penting sebuah kerendahan hati.